Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang data berkelompok. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Our world is becoming increasingly data-rich and data-dependent. But statistics goes beyond a batting average or shots on goal. In fact, everything is becoming quantitative, with data that is not just in numbers, but numbers that carry information. For example, medical teams design experiments to analyze the complex data they produce in order to search for improved medical treatments and ensure that current medical treatments stay safe and reliable. There are numbers on the abundance and locations of plants and animals, as well as the spread of pollution and the effect that each has on each other. There are numbers used to determine the future of many industries, based on the efficiency with which their goods and services are produced and delivered. Census 2010 was the most recent, full-scale data collection of the U.S. population. But the federal government uses and finds statistics every day, such as the unemployment rate, exports and imports, and crime rates. You, in fact, play a huge role in statistics and become affected by them every day. What you watch on TV influences what kinds of programs are running and what kinds of programs are going to be made. Your shopping trends, whether they are present or not, influences new locations of malls and shopping centers. Your daily commute to work is kept on record to learn what roads are priorities to maintain. These decisions and improvements are made on data and not guesswork. With the growth of data use comes a growing need for those to interpret it. We call these people statisticians, and they produce data, analyze that data to make their meaning clear, and draw practical conclusions from that data. The demand for statisticians is high and continues to grow significantly. In fact, a statistical study has expected that 4.4 million jobs will be created around the world for statisticians by 2015, with 1.9 million of these in the US alone. If you like numbers, look into a statistician career. Statisticians work in many fields, such as education, marketing, psychology, sports, health, and manufacturing. They enjoy good pay and high job satisfaction. Statisticians improve society and in general make the world a better place. All of the numbers in the world follow patterns, oftentimes very complex patterns. But these patterns give statisticians the ability to predict the future. Now what would you do if you could predict the future? Nah, bagaimana videonya tadi? Apakah seru? Pasti seru dong. Nah, dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa statistika itu perannya sangatlah penting. Contohnya dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kesehatan, psikologi, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuknya berupa bagaimana cara kita mengukur tingkat pengangguran di dalam suatu negara. Kemudian, bagaimana cara kita mengukur banyaknya pekerja setiap tahunnya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, langsung saja kita memulai belajar tentang statistika untuk data kelompok. Bagian 1. Untuk materi pertama yang dibahas di data kelompok yaitu tentang histogram dan poligon. Apa itu keduanya? Yang pertama histogram. Histogram itu adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Kemudian, batas-batas tepi kotaknya merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, nanti histogram itu terbentuk dari data-data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, itu histogram, dan sekarang kita masuk ke poligon. Apa itu poligon? Poligon yaitu apabila titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis. Nah, untuk lebih memahami tentang histogram dan poligon, berikut ini terdapat contoh soal. Untuk contoh soalnya, di sini diberikan data berupa upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Nah, buatlah histogram dan poligon dari data di atas. Cara gimana? Yang pertama, kita harus tahu batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah itu caranya interval yang ada di sebelah kiri ini yaitu 100, 200, dan seterusnya sampai 700 dikurang 0,5.
Dan batas atas rumusnya adalah interval yang ada di sebelah kanan, yaitu 299 sampai 799. Itu ditambah 0,5. Nah, berarti nanti di sini 100 dikurang 0,5 jadinya 99,5. Kemudian yang 200 ini dikurang 0,5 jadinya 199,5. Dan seterusnya sampai yang terakhir nanti 700 kurang 0,5 jadinya 699,5. Nah, nanti yang di sini 199 ditambah 0,5 jadinya 199,5. Terus yang 299 jadi 299,5. Dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 799 jadinya 799,5. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogramnya. Nah, ini perhatikan 99,5 ini adalah tepi bawah untuk kelas pertama. Kemudian 199,5 merupakan tepi bawah untuk kelas kedua sekaligus tepi atas kelas pertama. 299,5 ini adalah tepi atas kelas kedua sekaligus tepi atas tepi bawah untuk kelas 3. Dan seterusnya sampai 799,5 ini adalah tepi atas untuk kelas terakhir, yaitu kelas ke-7. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat histogramnya. Di sini pada saat upahnya 100 sampai 199, frekuensi 15. Sehingga nanti histogramnya nanti dari 99,5 di sini berarti sampai yang terakhir nanti di sini. Kemudian kita bentuk diagram batangnya. Nah, seperti ini. Ini diagram batang untuk kelas pertama. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang untuk kelas kedua. Nah, perhatikan bahwa diagram batangnya di sini harus berimpitan. Nah, karena untuk kelas kedua ini frekuensinya adalah 20, maka nanti diagram batangnya dari 199,5 sampai 299,5 dan nanti tingginya sebanyak 20. Nah, seperti ini kelas 2-nya. Nah, begitu juga nanti seterusnya sampai kelas terakhir, kelas ketiga ada 30, maka nanti diagram batang sampai sini. Kemudian 400 sampai 499 frekuensi 25, berarti nanti ada di sini. Dan seterusnya sampai 700 sampai 799 frekuensi ada 5, sehingga nanti ada berada di sini frekuensinya. Nah, nanti akan terbentuk histogram seperti berikut ini. Nah, seperti ini histogramnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon. Caranya gimana? Nah, sebelumnya kita pandang dari batang pertama atau kelas pertama sama kelas terakhir. Di sini kan di sisi sebelah kiri kelas pertama tidak ada diagram batang, dan di sebelah kanannya kelas terakhir tidak ada batangnya. Sehingga nanti garisnya dibuat dari tengah-tengah ruas garis ini sampai setengah dari intervalnya, berarti nanti di sini. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. Dan nanti di sini dengan setengah dari kelas interval, berarti di sini. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat
garis lainnya, yaitu dari sisi di sini sampai di sisi di sini, di tengah-tengah batang kelas pertama. Kemudian nanti di tengah-tengah ruas garis sini, di sini, kemudian nanti di sini, kemudian nanti di sini, kemudian nanti di sisi batang kelas 3, kemudian nanti di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, dan nanti sampai sini terakhirnya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk poligonnya seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan poligon. Dan diagram batang inilah yang disebut dengan histogram. Nah, kita cek apakah gambarnya sama. Nah, seperti ini histogramnya sama. Kemudian kita cek untuk poligonnya. Ya, ternyata sama. Poligonnya yang ini. Nah, mungkin sekian untuk materi tentang histogram dan poligon. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang OGIF. Apa itu OGIF? OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas, maka nanti grafiknya berbentuk OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk suatu kelas, grafiknya berbentuk OGIF negatif. Nah, maksudnya kurang dari dan lebih dari adalah, kalau kurang dari itu jumlah dari semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu, sedangkan untuk yang lebih dari itu jumlah dari semua kelas setelah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Nah, untuk lebih memahami tentang OGIF, berikut ini terdapat contoh soal. Nah, di sini diberikan contoh soal. Berikut ini adalah upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Buatlah OGIF dari data di atas. Nah, langkah pertama dari sini adalah kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, seperti ini tabelnya. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Upahnya 100 sampai 199, frekuensinya 15. Karena nggak ada data di kelas sebelumnya, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0 ditambah 15. Kemudian pada saat upahnya 200 sampai 299, frekuensinya 20. Sehingga 15 tambah 20 sama dengan 35. Kemudian
upahnya 300 sampai 399, frekuensinya 30. Sehingga 35 ditambah 30 sama dengan 65. Atau dengan kata lain, 15 tambah 20 tambah 30. Sama saja. Kemudian ketika upahnya 400 sampai 499, frekuensinya 25. Sehingga 15 tambah 20 tambah 30 tambah 25, atau 65 tambah 25, itu 90. Saat upahnya 500 sampai 599, frekuensinya 15. Sehingga 90 ditambah 15 sama dengan 105. Kemudian pada saat upahnya 600 kurang 600 sampai 699, frekuensinya 10. Sehingga 105 ditambah 10 sama dengan 115. Dan yang terakhir pada saat upahnya 700 sampai 799, frekuensinya 5. Sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya 120. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah frekuensinya adalah 120. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif lebih darinya. Pada saat upahnya 100 sampai 199, frekuensinya 15. Sehingga 15 tambah 20 tambah 30 tambah 25 tambah 15 tambah 10 tambah 5, jadinya adalah 120. Kemudian pada saat upahnya 200 sampai 299, frekuensinya 20. Sehingga 20 tambah 30 tambah 25 tambah 15 tambah 10 tambah 5, itu sama dengan 105. Atau bisa juga caranya, frekuensi kumulatif sebelumnya dikurangin frekuensi sebelumnya. Jadi 120 min 15 sama dengan 105. Kemudian saat upahnya 300 sampai 399, frekuensinya 30. Sehingga 30 tambah 25 tambah 15 tambah 10 tambah 5, hasilnya adalah 85. Bisa juga jika 105 dikurang 20. Sama saja. Kemudian pada saat upahnya 400 sampai 499, frekuensinya 25. Sehingga 85 dikurang 30 sama dengan 55. Kemudian saat upahnya 500 sampai 599, frekuensinya 15. Sehingga 55 dikurang 25 sama dengan 30. Kemudian saat upahnya 600 sampai 659, frekuensinya 10. Sehingga 30 dikurang 15 sama dengan 15. Dan yang terakhir, upahnya 700 sampai 799, frekuensinya 5. Nah, karena nggak ada kelas lagi setelahnya, sehingga 5 ditambah 0 sama dengan 5. Atau 15 kurang 10 sama dengan 5. Nah, inilah frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya. Yang kurang darinya ini nanti kita akan buat grafik ogive positifnya. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih darinya itu untuk ogive negatif. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita buat grafiknya. Nah, nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Kita sesuaikan dari 100 sampai 199, frekuensi kumulatif kurang darinya 15. Nah, di sini kita pandang tepi atas dari masing-masing kelas. Sehingga nanti pada saat frekuensi 15, posisi ada di sini. Kemudian pada saat 200 sampai 299, frekuensi kumulatif kurang darinya 35. Sehingga nanti posisinya ada di saat upahnya 299,5 di sini. Begitu juga dan seterusnya sampai pada saat 700 sampai 799, berarti batas atasnya 799,5, berarti nanti di sini. Nah, sehingga nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini.
Nah, inilah yang disebut dengan ogive positif. Nah, kemudian kita akan membuat ogive negatifnya. Nah, caranya dari tabel ini kita pandang batas bawah dari masing-masing kelas, yaitu 99,5, 100,5, 99,5, 199,5, dan seterusnya sampai yang terakhir nanti 699,5. Oh ya, perhatikan juga nanti untuk batas bawah kelas pertama itu nilainya 0 untuk ogive positifnya, dan untuk ogive negatifnya nanti batas atas kelas terakhirnya itu 0. Nah, pada saat upahnya 100 sampai 199, frekuensi kumulatif lebih darinya 120, sehingga nanti ada di sebelah sini. Kemudian, pada saat upahnya 200 sampai 259, frekuensinya ada 20 dan lebih darinya 105, sehingga nanti ada di sebelah sini. Begitu pula dengan seterusnya sampai sini nanti 700 sampai 759, frekuensi kumulatif lebih darinya 5, dan setelahnya dilanjutkan dengan 0. Berarti nanti di sini. Sehingga nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan ogive negatifnya. Nah, sekarang kita cek apakah jawabannya sama. Ya, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya ternyata sama. 15, 35, 65, 90, dan seterusnya sampai 120. Dan lebih darinya 120, 105, dan seterusnya sampai 5. Dan inilah grafiknya. Hasil akhirnya seperti ini. Sekian untuk materi tentang ogive. Nah, mungkin itu dulu materi yang disampaikan pada video kali ini. Nah, dari yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa histogram adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, kemudian batas-batas tepi kotaknya adalah tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya frekuensi pada kelas tersebut. Nah, nanti bentuknya seperti diagram batang yang berhimpitan. Kemudian poligon adalah titik-titik tengah sisi atas dari histogram yang dihubungkan satu sama lain oleh setiap ruas-ruas garisnya. Dan pada batang pertama dan batang terakhir, nanti untuk batang pertamanya di sisi sebelah kirinya, itu nanti ditambahkan garis sampai setengah dari intervalnya. Begitu pula dengan di batang terakhir, tambahkan garis sebanyak setengah dari interval ke kanan. Nah, kemudian ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari suatu kelas, atau jumlah dari semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu, nanti grafiknya adalah berbentuk ogive positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk suatu kelas, atau jumlah dari semua kelas setelah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu, grafiknya nanti berbentuk ogive negatif. Nah, seperti itu. Nah, sekian materi yang disampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.